Selamat sore dan salam sehat. Terima kasih atas rawuhnya Bapak dan Ibu sekalian pada forum ini. Kami coba untuk menyampaikan informasi mengenai ekspor. Tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan one by one apa itu ekspor, kepada siapa, barangnya harus bagaimana, kualitasnya harus bagaimana, sertifikasinya harus bagaimana, sudah sangat jelas disampaikan sama Pak Pulung, termasuk kegiatan ekspor impor itu Bapak Ibu harus mengetahui kode barang atau namanya kode HS, Harmony System. Bahkan sudah disinggung Pak Pulung mengenai bagaimana kalau kita mengekspor itu harus tahu produk knowledge, sumbernya di mana, berapa panennya 1 tahun, jenisnya jenis apa, kopinya kopi robusta atau arabica, semua sudah disampaikan Pak Pulung secara jelas. Saya tinggal memperdalam saja karena sesuai dengan divisi saya adalah divisi prosedural dan pembiayaan ekspor. Bapak Ibu, non saya akan berdiri. Bapak Ibu sesungguhnya sowan ke sini itu berkumpul sama yang lain ingin kaya enggak? Ingin kaya? Kaya kan macam-macam. Kaya hati, kaya harta benda, kaya moral. Kalau kaya hati gampangan, ya kan? Tertolong gampangan. Kalau kaya material, Bapak Ibu bisa menolong yang lain. Misalkan menambah investasi petani untuk lebih banyak berproduksi, juga menambah akhlaknya nanti. Bapak Ibu, ekspor itu sesungguhnya mudah. Kalau Bapak Ibu pertama tahu siapa yang akan membeli barang Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menjual jagung. Jagungnya jenis apa, dijual kemana, berapa kilo, berapa ton, berapa kubik, angkutannya pakai apa, angkutannya pakai pesawat atau pakai kapal laut. Setelah dari kapal laut diangkut pakai kontainer atau pakai truk. Kalau itu sudah jelas, tinggal melaksanakan saja. Kira-kira produk Bapak Ibu yang sekarang lagi ngetren apa? Jagung. Jagungnya jenis apa? Jagung ternak atau jagung makan? Kalau jagung ternak otomatis dicarikan pembeli yang menggunakan ternak untuk kegiatan usahanya. Kalau jagung itu untuk makan, otomatis jagung itu digunakan untuk konsumsi. Berapa harganya? Pembelinya dari mana? Dari Singapura atau dari Malaysia atau pembeli dari Jakarta, nanti dari Jakarta dikirim ke Singapura dan ke Malaysia, kita tahu. Oleh karena itu produk itu bisa jalan sepanjang ada pembelinya. Di samping ada pembelinya, kita ada bank. Di sana ada bank, di negara tetangga ada bank. Soalnya untuk transfer uang itu dibutuhkan bank, tentunya dengan pembiayaan tertentu. Selain itu ada apa lagi? Selain komoditi, orang yang membeli dan menjual, perbankan, bahwa ekspor itu dibutuhkan transportasi berupa kontainer, berupa pesawat, kargo. Setelah itu udah 4, ada apa lagi? Legalitas. Di sini ada peraturan, di sana pun ada peraturan. Jadi ekspor prinsipnya mudah. Sepanjang Bapak Ibu menawarkan sama orang yang tepat, orang yang memiliki keinginan untuk membeli barang yang tepat. Misalkan barang dibutuhkan A, kemudian Ibu punya B, ya tidak gaduh. Oleh karena itu untuk gaduh ya harus sama. Oleh karena itu satu utamanya harus tahu knowledge produk atau pengetahuan tentang produk. Misalkan di daerah di mana hasilnya, di mana berapa hasilnya, sekali panen berapa hasilnya. Mana nih videonya?
Itu harus diketahui. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tentunya juga ingin meningkatkan keterampilan atau kepercayaan diri. Misalkan dengan mengolah atau memperbaiki cara berkomunikasi, cara berbahasa. Walaupun tidak bisa bahasa Inggris, bisa menggunakan putranya atau temannya atau saudaranya untuk melakukan negosiasi barang yang akan diperjualbelikan. Kemudian Bapak Ibu harus tahu juga tentang tata cara produksi. Misalkan jagung, supaya jagung bersih harus diapakan. Tentu biasanya jagung itu yang bisa diterima oleh pembeli masuk dulu ke rumah produksi untuk bisa disortir, yang kecil-kecil, yang gede-gede, kemudian diwadahi atau dikemas. Dikemas pakai apa? Pakai karung plastik, pakai karung goni, 10 gram, 10 kg, 20 kg, 50 kg atau 100 kg sesuai dengan permintaan pembeli. Nah, Bapak Ibu, tugas saya hanya itu. Kemudian untuk mengekspor, ternyata kita butuh legalitas. Sesuai dengan Perpres 24 tahun 2018, setiap pengusaha, setiap usaha yang dilakukan di Indonesia harus mempunyai nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha seperti apa? Yang untuk ekspor, yang mencakup akses kepabeanan ekspor dan impor. Jadi Bapak Ibu nanti KBI-nya harus sesuai. Misalkan ada jagungnya, kalau usaha jagung ada jagung, kalau usaha kopi ada kopinya. Yang penting harus sama, harus apa? Misalkan NIB-nya kontraktor nggak bisa untuk ekspor, harus yang ada kata-kata bisa punya akses kepabeanan. Kemudian next, terus. Ini udah. Ekspor. Nah, perdagangan internasional itu apa? Tadi sudah dijelaskan Pak Puluh secara jelas. Saya tambahi, perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara penjual sesama pembeli. Itu pertama. Kemudian tujuan perdagangan internasional biasanya untuk memperoleh keuntungan. Setelah memperoleh keuntungan apa? Besarnya dilakukan terus-menerus. Kalau sudah mengekspor atau mengimpor barang, misalkan jagung bisa 100 kilo, selanjutnya bulan depan bisa 500 kilo, bulannya depan bisa 1 kontainer. Itu kegiatan yang secara kontinu dilakukan oleh pemutuh atau pembeli dengan pemasok atau penjual. Bapak Ibu bisa memasok bisa 100 kilo, 200 kilo, 500 kilo, bisa dijadikan satu. Nggak usah khawatir, semua bisa dijadikan satu, asalkan bisa menjaga kualitas. Karena produk yang satu dengan yang lain tentu saja kualitasnya berbeda. Bila Bapak Ibu kira-kira menjual 100 kilo, yang lain 200 kilo, bisa sama enggak? Itu bisa sama kalau Bapak Ibu menjaga kualitas. Kemudian ada wilayahnya, yang satu di Singapura, yang satu di Jawa, khususnya di Banjarnegara, mengekspor mokap misalkan. Banjarnegara misalkan. Itu dapat pesanan dari Dubai, yang membeli orang Qatar. Orang Qatar itu orang Irian, suami istri tinggal di Qatar.
Kemudian dia pesen 100 kontainer. 100 kontainer 1 minggu, 4 kontainer atau 3 kontainer. Tapi dalam perjalanannya sampai 22 atau 21 dia menghentikan ordernya. Dikarenakan Dubai katanya belum dilakukan sosialisasi. Padahal mockup sudah dikenal secara luas. Kemudian saya tanyakan apa sebabnya. Sebabnya importernya kurang berkenan, Pak, minta dicarikan buyer dari Cina. Kemudian saya kontak ke kedutaan Cina, KTPC dan Atasa. Di sana mockup harus melampiri GACC. GACC semacam surat dari pelabuhan, dari custom untuk registrasi. Tapi dia nggak bisa, maunya minta ke kantor di Semarang, di kantor karantina untuk ngurus GACC, padahal GACC harus dulu di importernya. Dia nggak bisa. Kemudian dia mau datang, sampai sekarang nggak datang. Itu Pak, sudah ada ekspor mockup ke Dubai. Itu salah satu kegiatan ekspor di Banjarnegara di Kuningan. Nah, kalau Bapak Ibu akan mengekspor hasil pertanian yang baik, bisa saja Pak. Ekspor itu tidak harus 1 kontainer. Tadi sampaikan Pak Bulong bahwa ekspor bisa 500 kg, bisa 200 kg. Kalaupun bisa ekspor kopi. Kopi apa? Kopi Robusta atau kopi Arabica. Bisa 200 kg. Bisa 100 kg. Asal kopi itu spesialty, bisa dimuat atau dibawa langsung oleh pembelinya. Nah, selain perdagangan internasional ada 2 wilayah yang berbeda, ada lagi Mbak, next Mbak. Ya, sebutkan saja definisi ekspor itu apa. Ekspor adalah mengirimkan barang keluar daerah pabean kita. Sekali lagi, ekspor adalah mengirimkan barang keluar dari daerah pabean kita. Itu sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang 10 tahun 1995. Jelas nih Bapak? Sekarang next. Dokumen apa yang harus dilampirkan? Tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan dokumen legalitas, NIB, NPWP, akte kalau itu perusahaan atau badan usaha, bisa akte CV, bisa akte PT, bisa NV, bisa FA, bisa koperasi. Koperasi Desa Gagot sudah ada belum? Kalau koperasi itu pengesahannya harus 3 kali RAT baru bisa membentuk koperasi yang disahkan di kehakiman. Tapi untuk usaha awal sebaiknya bisa pakai PT perorangan. Bapak Ibu bisa mendaftar PT perorangan, syaratnya hanya NPWP perorangan dan KTP. Itu sudah membuat PT perorangan. Bisa untuk melakukan ekspor atau bisa melakukan perdagangan jual beli barang. Ya, berpajak. Pajaknya jangan khawatir Bu, kalau pendapatan Ibu tidak ada 5M tidak dikenakan pajak. Nihil artinya tidak dikenakan pajak atau tidak pengusaha kena pajak. Tapi kalau pendapatan atau targetnya itu lebih dari 5M, baru Ibu dikenakan pajak. Jadi 1 tahun sekali laporan pajak. Nanti yang dikenakan hanya PPh, PPh badan. Sangat ringan sekali. Ada sanksinya, misalkan sanksi harus bayar. Kalau misalkan tidak membayar pajak, perusahaannya bisa tutup.
misalkan itu. Saya kira pemerintah sangat apa ya, sangat memberikan keringanan untuk para pembayar pajak yang terlambat, tidak langsung dikenakan sanksi, diedukasi dulu Bu, kenapa terlambat, harus membayar gitu. Laporan 1 tahun, tiap bulan harus laporan. Yang 1 tahun namanya laporan SPT gitu. Asalkan target dari ibu tidak ada 5 miliar, itu tidak kenakan pajak. Per tahun. Tidak dikenakan pajak. Bu. Grade 1. Grade 1. Oh, nanti aja khusus. Saya jelaskan ini aja. Komersial dokumen harusnya seperti apa? Harusnya isinya komersial invoice, kemudian inspeksi sertifikat, ya kan? Dan selanjutnya. Kemudian ada transportasi dokumen. Seperti apa isinya? Ada BL, ya kan? Ada bill, ada delivery order, dan seterusnya. Next. Nah, ekspor dan impor itu yang berteman sama kita siapa saja? Itu ada custom, ada bea cukai, itu teman kita. Ada financing payment, perbankan. Ada juga transportasi, kontainer, truk, dan sebagainya. Ada juga yang lain, misalkan ibu bisa mengasuransikan, ada juga custom broker, ada juga tax pajak, ada pemasaran, ada packaging, ada pergudangan, dan lain sebagainya. Itu teman-teman kita pada waktu kita melakukan ekspor. Siapa saja Bu? Ada custom, ada bea cukai, ada perbankan, ada kontainer, ada yang punya truk, ada yang punya kapal, terus ada asuransi, ada custom broker, ada tax, ada marketing, ada packaging, ada pergudangan. Itu teman-teman kita yang selalu menemani pada waktu kita ekspor dan impor. Next. Nah, aspeknya ekspor itu seperti apa? Ada legal aspek dan seterusnya. Impor ada legal aspek dan seterusnya. Next. Ekspor dan impor itu seperti apa? Ekspor pada intinya optimum dari penjualan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan impor obtain dari pengadaan barang. Pengadaan yang baik, berkualitas, kontinu, dikirimkan secara kontinu, berkualitas, sesuai spek, sesuai harapan pembeli. Next. Risk barrier-nya seperti apa? Barrier-nya ada kepercayaan, ada batasan waktu, ekspornya ada batasan waktu. Pada waktu ibu menawarkan barang dan jasa kepada importir, sebaiknya diberikan waktu. Waktu penawaran saya adalah 1 bulan. Setelah 1 bulan harganya bisa lain. Kalau bulan ini bisa 1.200, misalkan 2 bulan yang akan datang bisa 3.000, sehingga Bapak Ibu tidak dirugikan oleh penawaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian price-nya dari importir, misalkan trennya tidak bisa memenuhi, kualitasnya misalkan tidak bisa memenuhi, kualitasnya tidak bisa memenuhi, itu harus diterjemahkan. Eksportir harus mampu menerjemahkan keinginan pembeli. Next. Nah, ini parties of the roles. Ada MKL, ada agen pembayaran, ada macam-macam. Kalau dinas hubungannya siapa? Kalau perbankan dengan siapa? Itu kira-kira role-nya seperti itu. Next. Nah, flow and step of process. Ekspor seperti apa? Impor seperti apa?
Kalau proses pembayaran seperti apa? Proses pengiriman barangnya seperti apa? Dari pengiriman kita, dari jagung misalkan di pack, di kilo, sudah sesuai dengan kilonya, sesuai dengan tonnya, kemudian kita kirimkan ke kontainer atau kita mendatangkan kontainer. Bisa satu kontainer, bisa kurang dari satu kontainer. Misalkan Bapak Ibu mengirimkan hanya 500 kilo, bisa digabung bersamaan dengan barang orang lain, namanya LCL.